Sahibul Bait, kakak saya, adik kalau panggilan akrab, kangen zaman Ustaz, dan juga tentu para tamu undangan yang tadi telah kita sampaikan, di antaranya memiliki kedudukan secara akademis ataupun rekanan posisi yang tinggi. Sesungguhnya saya sendiri tidak layak berdiri di sini, tetapi ya kadang-kadang orang-orang yang memiliki keutamaan wajibul fadilah. Hanya saja mungkin satu hal ya, karena menurut kita sudah menjadi hal yang biasa. Istimewaannya karena saya dekat dengan adik keluarganya. Di negeri kita sudah biasa keluarga bisa mencapai satu kedudukan walaupun kurang begitu layak. Itu sedikit. Benar-benar rahimahullah, pada kesempatan ini saya hanya akan menyampaikan nasihat dari Rasulullah. Kalau nasihat dari pribadi mungkin tidak pantas di hadapan para tamu undangan yang memiliki pengalaman yang luar biasa. Hanya saja Rasulullah SAW memberikan satu nasihat kepada sahabat, dan ini disebutkan oleh para ulama nasihat yang bagaikan rangkuman atas ajaran Rasulullah SAW. Hingga ini ajaran Rasulullah sangatlah kamil, sangatlah sempurna, beragam sisi disampaikan oleh beliau, tapi rangkumannya para ulama masuk dalam hadis ini. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Tirmidzi, nasihat Rasul kepada Abu Dzar dan kepada Mu'adz bin Jabal, dan Imam Nawawi pun menukil nasihat ini dalam kitabnya yang sangat masyhur, yaitu Arba'in Nawawiyah. Saya yakin nasihat ini atau hadis ini bukan sesuatu yang asing bagi kalian. Allah sering mendengar, pernah mendengar, bahkan menghafalkan hadis tersebut. Ketika Rasulullah mengabarkan kepada sahabat ini, ittaqillah haitsu kuntum wa'at bi'is-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Kemudian ikutilah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan. Kemudian bersikaplah, berakhlaklah kepada sesama dengan akhlak yang baik. 3 hal yang ini merupakan rangkuman ajaran Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, muamalah kita kepada Allah, bingkainya takwa. Ittaqillah haitsu kuntum, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Imam Ali bin Abi Thalib menggambarkan bahwasanya mereka orang yang bertakwa, ihtimamuhum bi qabulil a'mal asyaddu ihtimaman minal amal. Perhatian mereka terhadap faktor diterimanya amal sangat besar daripada semangat beramal itu, sehingga mereka menjaga amalnya dan mendatangkan faktor-faktor diterimanya amal dan berusaha menghindari setiap perkara yang bisa menggugurkan amal itu sendiri. Ini kegiatan orang yang bertakwa, karena orang yang bertakwa menjadikan dirinya dengan adab Allah wiqayah, bagaikan benteng, sehingga menjadi aman antara dirinya dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mereka menghindari pertama beragam bentuk yang bisa menggugurkan amal, berupa perkara-perkara yang tidak kemudian dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berupa kemaksiatan, berupa pelanggaran kepada sesama, karena pelanggaran kepada sesama menggugurkan amal, di mana kelak di akhirat kebaikan-kebaikannya akan diambil oleh itu di antaranya. Kemudian yang kedua, disebutkan oleh Rasulullah, ikutilah kebaikan dengan keburukan. Keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan akan menghapuskannya. Ini muamalah dengan diri kita.
setelah kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian bermuamalah dengan diri kita. Diri kita tidak lepas dari 3 atau 4 kondisi. Pertama, dalam kenikmatan atau ketaatan. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalam kondisi kesulitan, kesusahan, musibah. Yang ketiga, yang keempat, dalam kondisi berdosa. Kita tidak lepas dari kondisi. Setiap kita mesti dalam kondisi nikmat, dalam kondisi berbahagia, senang, tertawa, dan seterusnya. Bahagia. Kemudian yang kedua, dalam kondisi sulit, susah, musibah, menangis, bersedih, dan seterusnya. Ada pula dalam kondisi kita jatuh kepada dosa. Dalam hadis ini, Rasul mengambil salah satu contoh kondisi kita, yaitu apabila kita jatuh kepada dosa, apa yang dilakukan? Ikuti dengan kebaikan. Kebaikan apa yang dimaksud? Berbeda pendapat para ulama ketika menafsirkan apa kebaikan tersebut, walaupun bisa disatukan perbedaan tersebut. Yang pertama, berikan tobat, kebaikan tersebut. Tobat menghapuskan dosa. Yang kedua, kebaikan secara umum, apapun juga. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at, karena kebaikan bisa menghilangkan keburukan. Apapun juga jenis kebaikan. Maka ini di antara. Maka yang pertama, tatkala kita jatuh kepada dosa, apa muamalah kita kepada diri kita? Dengan berusaha untuk bertobat kepada Allah, memperbanyak kebaikan, dan itu menghapuskan beragam dosa. Berikutnya, ikhwatibillah, walaupun tidak disebut secara khusus oleh Rasulullah, dan ini muamalah kepada diri kita. Tatkala kita penuh dengan kenikmatan, tertawa, bahagia, maka apa yang kita lakukan? Wajiban kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan lisan, syukur dengan hati, syukur dengan anggota badan. Dengan hati nisbatkan nikmat tersebut dari Allah. Jangan pernah kita hanya kepada sebab saja, atau kepada yang bukan sebabnya, kepada Allah. Nikmat dari mana? Dari Allah, baru kemudian disebutkan. Kemudian berikutnya, yang kedua, syukur dengan lisan, memperbanyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berpikir. Maka itu pun menjadi satu hal yang bisa membantu kita untuk kita istiqomah menyebut nama Allah ketika sakaratul maut. Tidak mungkin kita menyebut nama Allah kalau kita tidak terbiasa menyebut nama-Nya. Berpikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara kita termasuk di antaranya. Kemudian berikutnya, masih dengan lisan, yaitu tahadus bin nikmat, membicarakan nikmat tersebut. Walaupun tidak mungkin kita bisa mengungkapkan nikmat karena jutaan, ribuan, miliaran, tidak mungkin bisa menghitung nikmat yang ada di tubuh kita, nikmat yang ada di keluarga kita, harta kita, kedudukan kita, dan seterusnya. Ini sangatlah banyak, tidak mungkin kita bisa menghitung nikmat Allah. Tapi Allah perintahkan, fa'amma bi nikmati rabbika fahaddits. Apa manfaatnya? Agar jangan sampai nikmat tersebut hilang di benak kita. Apalagi kalau kita curhat kepada sesama itu bukan kenikmatan, tapi kesulitan. Yang akan melahirkan apa? Ketika kita mencurhatkan kesulitan di benak kita, kesulitan yang sedikit akan menutupi nikmat yang banyak, sehingga kita sulit untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala kita tahadus bin nikmat, memperbanyak nikmat Allah Subhanahu wa taala disebut-sebut oleh kita, maka ada di benak kita, sehingga itu akan terus teringat dan memudahkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu syukur dengan. Kemudian kondisi berikutnya, bersyukur dengan anggota badan, menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dalam kondisi kita musibah, kesulitan, kesusahan, kesedihan, maka tidak lain kalimat yang tepat untuk bermuamalah dengan diri kita, bersabar di atas nikmat tersebut, di atas kesulitan tersebut. Yakini itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yakini dengan bersabar maka musibah akan berubah menjadi nikmat. Dengan bersabar maka derajat akan ditingkatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga 3 hal amalah kita dengan diri kita. Pertama, sabar.
pertama tobat, sabar, dan syukur. Kata para ulama menyebutkan bahwasanya hadhihi salasun wa musta'adah. 3 hal ini merupakan intisari kebahagiaan. Intisari kebahagiaan hidup adalah ketika susah ada pilihan sabar, ketika senang bahagia di atas ketaatan ada pilihan syukur, ketika dalam kondisi jatuh kepada dosa karena tidak mungkin kita lepas dari dosa maka ada pilihan. Yang terakhir adalah Rasul menyebutkan khaliqin nas khuluqin hasan, pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik ditaklifkan oleh para ulama yaitu badlun nada wa kaful adab wa talaqatul wajh, murahkan kebaikan kepada sesama. Kemudian tahan, jangan sampai tangan kita menimpakan keburukan kepada seseorang. Kemudian bertemu dengan manusia dalam kondisi wajah yang berseri, ceria, ikhlas menerimanya, bukti akan dirinya cinta kepada orang tersebut asal agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akhlak yang baik. Berusaha memurahkan kebaikan, berusaha menahan tangan kita, lisan kita dan apapun juga aktivitas kita jangan sampai merugikan orang lain. Berusaha agar orang lain nyaman bersama kita, bicara dengan kita dan seterusnya. Maka akhlak yang mulia akan mendatangkan kecintaan dari sesama. Inilah sepertinya wajar para ulama. Ini jawabul kalimnya Rasulullah SAW. Jawabul kalim itu ringkas, lafaz-lafaznya, tapi padat maknanya, padat isinya. Mengatur muamalah kepada Allah dengan takwa kepadanya, berusaha kita menjaga dari perkara yang bisa menggugurkan amal kita, mendoakan Allah Subhanahu wa taala, minta kepada selain Allah, cukuplah Allah yang maha segala-galanya, cukuplah hanya kepadanya kita bertawakal, cukuplah hanya bergantung kepadanya, hanya mohon kepadanya, tidak kemudian kita bergantung kepada selain. Dan kita berusaha ikhlas dalam beramal, karena orang yang bertakwa demikian. Keikhlasan memang bertingkat-tingkat. Ibnu Qudamah menyebutkan di antara puncak keikhlasan ketika pandangan binatang sama dengan pandangan orang. Misalnya kita sedang sholat di pelototan kucing dan dilihat orang, kalau tidak ada bedanya bagi kita, itu puncak keikhlasan. Memang berat, sehingga ikhlas itu tidaklah dalam satu derajat yang sama. Ikhlas bertingkat-tingkat, sebagaimana riya pun bertingkat-tingkat. Maka beliau menyimpulkan, kalau satu amal tercampuri dengan sesuatu tujuan selain Allah Subhanahu wa taala, apakah gugur serta merta otomatis gugur amal tersebut atau tidak? Sebagian menyebutkan gugur, sebagian tidak, tapi beliau memberikan ungkapan yang menengahi perkara tersebut. Beliau katakan, kalau seandainya derajat ikhlasnya lebih tinggi atau lebih dominan daripada ketidakikhlasannya, maka amal itu diterima dan dia mendapatkan pahala sesuai dengan adab. Tapi sebaliknya, kalau kadar atau dominasi iyanya atau amal tujuan selain Allah lebih besar, lebih dominan daripada keikhlasannya, maka amal tersebut tertolak dan mendapatkan kita dosa sesuai dengan ketidakikhlasannya. Tentu semakin tinggi derajat ketidakikhlasan, semakin besar adabnya. Bahkan adab terbesar orang-orang munafik. Kenapa orang munafik? Karena ikhlas, karena amalnya 100% riya, imannya 100% riya, tidak ikhlas sekali minanar neraka yang paling. Bagaimana kalau kita mau besar ikhlas dan tujuan selain Allahnya? Maka kata beliau, tasawuf atau saling menggugurkan. Maksudnya tidak pahala, tidak dosa. Hanya kita tidak punya timbangan. Ditinggikan atau lebih atau kurang. Yang jelas kita berusaha mendominkan akan keikhlasan pada diri kita sebagai wujud dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila rahimani wa rahimakumullah undangan keluarga yang kami hormati. Tentunya pada kesempatan ini itu nasihat Rasulullah SAW
dari seorang pribadi yang kamil, yang sempurna dari berbagai sisi. Dia bertakwa kepada Allah, dia bagus bermuamalah kepada dirinya dan bermuamalah kepada sesama dan lingkungannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita terus berusaha walaupun berat mencapai ini, tapi upaya harus terus ada. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita, kepada keluarga, kepada anak-anak kita, dan kita mendoakan kepada keluarga kita yang secara khusus keponakan ya dari Rafi Allah Ta'ala, dan juga tentunya para keluarga yang sudah meninggal dunia, dan juga kaum muslimin kaum muslimat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, rahmat, ampunan kepada mereka. Amin. Lebih dari itu, kepada kita yang masih diberikan kesempatan untuk berkiprah di alam dunia ini, diberikan pertolongan, juga bisa menjadi hamba-hamba yang tak kalah menghadap kepadanya ada sesuatu yang kita untuk menjadi wasilah meraih ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, sekali lagi mohon maaf apapun dan menolak apapun. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka